Sahabat hikmah di balik kisah, sejumlah publik figur terkait kasus penipuan investasi tersangka Doni Salmanan mendatangi Bareskrim Polri. Di antaranya ada YouTuber Reza Arab Oktavian. Ia menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Selama 6 jam, Reza Arab mengaku dicecar 25 pertanyaan oleh penyidik. Sebelumnya, Reza Arab Oktavian pernah menerima donasi sebesar 1 miliar rupiah dari Doni Salmanan saat melakukan live streaming game. Usai Reza Arab, giliran YouTuber Atta Halilintar penuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan Direktorat Siber Bareskrim Polri. Atta datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dengan kasus penipuan investasi binary option melalui aplikasi Quotex yang menjerat Doni Salmanan. Saat menghadiri pemeriksaan, Atta telah membawa tas mewah Dior pembelian dari Doni Salmanan yang membuatnya ikut dipanggil dalam kasus ini. Sebelum Atta Halilintar dan YouTuber Reza Arab Oktavian, influencer Arif Muhammad dan musisi Rizky Febian telah mendatangi Bareskrim Polri untuk diperiksa. Ya, kalau dalam hukum yang berlaku ternyata barang-barang itu harus dikembalikan. Betul. Kalau dalam Islam gimana, Ustaz? Meskipun kan di awalnya kita nggak tahu, Ustaz, kalau itu adalah uang dari hasil praktik penipuan misalnya. Iya. Gimana ya, Ustaz? Ada satu makalah yang mengatakan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Lebih hati-hati di awal itu jauh lebih baik daripada mengobati yang sudah terjadi. Sebenarnya zaman sekarang ini kita nggak boleh nerima uang begitu aja ya. Jangan sampai rezeki nomplok jadi rezeki anjlok. Seakan-akan rezekinya nomplokin kita. Nggak taunya bikin kita anjlok, jadi banyak masalah gitu kan. Kalau orang ngasih mungkin dengan nominal yang sewajarnya silahkan aja. Ini kan yang repot ini sekarang orang nggak nanggung-nanggung. Satu koper dikasih. Secara logika paling dasar ini kan sekarang zaman susah. Habis Covid lagi. Semua usaha sudah mulai merangkak lagi. Bayangkan tiarap loh 2 tahun lebih. Jadi ketika ada orang yang tiba-tiba mau ngasih uang sekian M, aduh mendingan ntar dulu deh. Harus ditanya dulu, ini harus ditanya dulu, mohon maaf lahir batin, lebih baik pahit di awal, boleh tahu nggak ini uangnya statusnya apa? Ya syukur-syukur bisa ada perjanjian. Saya pun pernah ngalamin hal yang sama loh, ini pengalaman pribadi ya. Tiba-tiba dipanggil saya ke Bogor, Ustadz saya boleh nggak bantu Ustadz buka usaha? Ini ada uang sekian M, nanti Ustadz buka usaha catering, travel haji umroh, nanti laporannya tinggal kabarin ke saya. Cuman dari awal saya udah mikir, zaman sekarang nggak mungkin ada orang sebaik ini, nggak mungkin. Bukannya suuzon tapi memang Waspada. Nah, itu. Harus waspada. Ya. Bayangkan 1 bulan setelah kejadian, uang itu kan jatuh di tangan orang yang lain. Saya tidak mau terima. Karena teman saya bilang hati-hati, jangan-jangan ini pencucian uang. Ya. Akhirnya saya ngobrol dengan teman-teman yang paham, saya sholat, ternyata betul. Ada sesuatu, ada udang di balik bakwan saat itu ternyata ya. Bakwannya kan kita nggak tahu ya. Iya itu dia. Hati-hati deh zaman sekarang, mendingan uang yang real. Iya. Bukan crazy rich, ini crazy real. Crazy real. Iya, uang yang benar-benar real. Dagang kelapa, 1 buah modal sekian, untung sekian, itu lebih nikmat daripada dibagi uang orang. Sama kayak gini, kita bawa beras sekresek itu lebih nikmat dari keringat sendiri daripada sekarung tapi nggak jelas. Kalau misalnya nggak tahu, memang harus dikembaliin. Kalau dalam Islam boleh dikembalikan atau gimana? Sekarang case-nya udah betul-betul kita terima. Itu kan tadi pencegahan ya. Kasus ini memberikan pelajaran buat kita semua nih sahabat-sahabat hikmah. Jangan terlalu gampang terima uang dari siapapun gitu aja. Takutnya ada modus di balik itu semua. Bagaimana kalau sudah nerima, ya harus dibalikin kewajibannya. Karena kan uang itu bukan uang hasil jerih payah orang yang ngasih, tapi banyak uang orang yang kepake. Apalagi trading yang banyak kena juga teman-teman saya yang akhirnya oh iya ya mendingan dagang es balok ketahuan katanya daripada trading. Es balok. Mana lagi panas ya kan sekarang iya, kan. Betul aku. Dan jelas uangnya depan mata. Iya bener. Saat kalau uangnya udah kepake gimana? Ya udahlah ada rezeki cicil-cicil dikit-dikit gitu kan. Tapi tetap harus bayar ya Sat? Tetap harus bayar karena kan secara utuh itu adalah bukan uang yang jelas. Ya. Takutnya kan uang itu akan dipertanyakan nantinya. Jadi ya udah kejadian ya sudahlah ya, nggak usah
terlalu dipikirin banget. Sekarang hati-hati, lebih waspada lagi. Kalau ada tiba-tiba orang yang nawarin uang jumlahnya banyak, wah hati-hati. Bisnis yang belum ketahuan atau tidak jelas, tidak di bawah lembaga yang resmi, institusi yang resmi, lebih baik kita yang jelas-jelas saja. Real itu jauh lebih nikmat. Nah kalau yang tadi tuh Ustadz, bisnis yang real itulah yang harus kita pilih kan. Iya. Nah ini kan kemudian menjadi polemik karena ternyata banyak juga mungkin yang baru tahu kalau ternyata bisnis yang dijalankan oleh para sultan itu adalah bisnis yang dekat dengan praktik perjudian gitu. Iya. Nah kalau misalnya nih kan ada endorsement gitu Ustadz ya. Betul. Jadi bisa dibilang mungkin ini seperti mendukung praktik itu gitu. Iya. Dosanya sama nggak Ustadz dengan orang yang kita nggak judi, tapi kita seperti mendukung dengan orang yang berjudi, itu sama nggak dosanya Ustadz? Makanya gini, kita tahu satu hal ini jelas-jelas haram, produknya. Ketika kita mendukung, kita juga dapat kebagian dosa. Tetapi sebaliknya, kalau ini produk yang kita support halal, kita juga jadi kebagian pahala. Selain fee dapat, pahala juga dapat. Yang jadi masalah, yang endorse ini atau yang mempromokan produknya itu tahu tidak produk knowledge-nya itu apa. Apakah itu haram? Kalau dia tahu ini minuman keras, jelas-jelas haram. Diambil, ya masih dosa. Tapi ketika ini roti kok bermanfaat, ya udah saya bantu. Jelas-jelas halal, kebagian pahalanya. Makanya jangan sembarang main ambil aja. Itulah kenapa kita harus cerdas. Mentang-mentang ada cuan main ambil aja. Sikat aja. Ya udah gaskeun yang gimana ntar lah gitu. Aduh, itu dia ya. Kita harus waspada tetap ya Sat ya. Bukan harus bermaksud suzon tapi waspada daripada ke depannya kenapa kan nanti jadi nggak berkah gimana. Ya kan? Baik sahabat hikmah. Itu tadi banyak sekali kisah yang sudah kita bahas, yuk kita menjadi lebih baik, lebih bijak lagi dari kisah-kisah tadi, karena percayalah sahabat, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Ramadan Ustadz Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.